Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Putri Damayanti dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam yang dibimbing oleh Bapak Kabib Soleh, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang situs-situs dan peninggalan-peninggalan sejarah masa Islam di Sumatera Selatan. Mari kita simak video penjelasannya ya. Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Masa Islam di Sumatera Selatan merupakan masa Kesultanan Palembang Darussalam. Menurut riwayat, berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam diawali dengan eksistensi Kerajaan Palembang pada abad ke-15. Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Indonesia yang berlokasi di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan. Kesultanan ini diproklamirkan oleh Sri Susuhunan Abdurrahman, seorang bangsawan Palembang pada tahun 1659. Masa kejayaan Kesultanan Palembang berlangsung pada abad ke-17 dan ke-18. Pada masa kejayaannya ini, Palembang tampil sebagai poros penting dalam jaringan perdagangan di perairan Malaka dan pantai utara Jawa. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I, kota Palembang dibangun menjadi sebuah kota modern. Upaya ini dilakukan dengan melakukan penataan kampung-kampung dan jalan-jalan. Keberadaan Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pusat politik menjadi lebih kuat tatkala di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin pada tahun 1774 sampai 1803. Ia membangun armada laut untuk mengamankan perdagangan maritim di jalur Selat Malaka dan menegakkan kekuasaan Palembang atas Bangka dan Belitung. Setelah Sultan Muhammad Bahauddin meninggal dunia, kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam diserahkan kepada putranya yang bernama Pangeran Ratu yang kemudian bergelar Susuhunan Ratu Mahmud Badarudin II yang dinobatkan sebagai Sultan pada tahun 1803 Masehi atau 1218 Hijriah. Secara politis, Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan keberadaannya oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1824. Penghapusan ini dilakukan menyusul kekalahan Sultan Mahmud Badarudin II dalam perlawanannya terhadap kekuatan militer Belanda. Selanjutnya adalah situs-situs dan peninggalan-peninggalan sejarah masa Islam di Sumatera Selatan. Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, ini banyak meninggalkan warisan budaya, baik berupa situs maupun peninggalan bangunan. Berikut situs-situs dan peninggalannya. Yang pertama, Kompleks Makam Gede Ing Suro. Di Kompleks Makam Gede Ing Suro terdapat makam Kiai Gede Ing Suro Tuo bin Pangeran Siding Lautan 1573 sampai 1590 beserta keluarganya, termasuk makam Pualang Ciancin Hasan Iding Sontan dan Raden Kusumoningrat. Bangunan yang masih dapat dilihat adalah kompleks makam yang terdiri dari 7 buah bangunan berbentuk pondasi datar. Tiap-tiap bangunan terdapat makam yang jumlahnya bervariasi. Makam-makam di kompleks Kiai Gede Ing Suro tidak terdapat jirat dan sisanya terbuat dari kayu ulin dengan tipe Demak Tralaya. Yang kedua, makam Sultan Agung. Makam Sultan Agung Palembang Komarudin Sri Teruno bin Susuhunan Abdurrahman yang memerintah tahun 1126 sampai 1136 Hijriah atau 1714 sampai 1724 Masehi. Terletak di Jalan Sultan Agung Palembang, tepatnya di samping masjid dan kantor Lurah 1 Ilir Palembang. Saat ini, lokasi makam Sultan Agung banyak diambil untuk sekolah dan kantor Lurah 1 Ilir Palembang. Yang ketiga, Kompleks Makam Kawah Tengkurep. Kawah Tengkurep adalah nama sebuah kompleks makam Sultan Mahmud Badarudin I, salah seorang dari Raja Palembang yang memerintah pada abad ke-18. Nama Tengkurep dipakai untuk menyebut kompleks makam ini, karena pada atap bangunan yang menaungi makam Sultan Mahmud Badarudin I terbuat dari beton dan berbentuk kawah yang tertelungkup. Penamaan makam diambil dari bentuk kubah berupa kawah atau kuali yang tengkurap atau tertelungkup. Di dalam kompleks makam ini juga terdapat beberapa makam kerabat Sultan Mahmud Badarudin I, yaitu
Susuhunan Ahmad Najamuddin Adikusuma, Sultan Muhammad Bahauddin, Susuhunan Husin Diauddin, dan Pangeran Adipati Abdurrahman. Yang keempat, Kompleks Makam Candi Walang. Di dalam Kompleks Candi Walang dimakamkan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syahidul Imam atau Kiai Mas Endi Pangeran Arya Kusumo Abdurrahim bin Pangeran Siding Pasarean. Ia memerintah Kesultanan Palembang pada tahun 1069 sampai 1118 Hijriah atau 1659 sampai 1706 Masehi. Lokasinya terletak di Jalan Candi Walang 24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, belakang Pasar Cinde, Palembang. Yang kelima, Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo bin Sultan Mansur Jaya Inglaga atau dikenal dengan nama Sultan Mahmud Badarudin I yang memerintah tahun 1724 sampai 1750. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 15 September 1738. Selanjutnya, Masjid Agung Palembang diresmikan pada hari Senin tanggal 26 Mei 1748. Masjid Agung Palembang ini dikenal dengan nama Masjid Sultan. Masjid Agung Palembang berada di sebelah timur laut dari Benteng Kota Besak dengan jarak sekitar 150 meter. Lokasi bangunannya terletak di pulau karena dikelilingi sungai. Yang keenam ada Masjid Suro. Masjid Suro dibangun oleh Ki Haji Abdurrahman Dalamat tahun 1310 Hijriah atau 1889 Masehi. Masjid Suro terletak di Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Wilayah Suro. Pada tahun 2001, atas kesepakatan pengurus Masjid Suro, namanya diganti menjadi Masjid Al-Mahmudiyah. Masjid Suro sebagian besar bangunannya berbahan kayu. Pada tiap-tiap tiang penyangga masjid terdapat kayu bulat yang tinggi dan lebar. Di samping itu, terdapat menara mirip pagoda pada sisi kanan Masjid Suro. Bentuk menara ini mirip dengan menara yang ada di sisi kiri Masjid Agung Palembang. Model bangunan menara yang ada di Masjid Suro menunjukkan terjadinya proses akulturasi budaya antara unsur-unsur kebudayaan Islam Palembang dengan kebudayaan Cina. Selanjutnya, yang ketujuh adalah Benteng Kuto Besak. Benteng Kuto Besak terletak di tepi Sungai Musi, dibangun oleh Sultan Muhammad Bahauddin bin Susuhunan Ahmad Najamuddin Adikusumo yang memerintah pada tahun 1776 sampai 1803. Benteng Kuto Besak adalah bangunan keraton yang ada pada abad 18, menjadi pusat Kesultanan Palembang. Sejak tanggal 1 Juli 1821, Benteng Kuto Besak diduduki oleh Belanda di bawah komando Jenderal Mayor Hendrik Marcus Baron de Kock. Selanjutnya, Benteng Kuto Besak dipakai oleh Susuhunan Husin Diauddin bersama-sama dengan Belanda. Kawasan Benteng Kuto Besak adalah kawasan pusat pemerintahan satu-satunya yang memiliki pola kota zonasi terstruktur di Sumatera Selatan sejak abad ke-17. Benteng ini juga merupakan bukti perjuangan rakyat Indonesia melawan pemerintah kolonial dalam Perang 5 Hari 5 Malam pada 1947. Kedelapan ada Keraton Kuto Keci. Keraton Kuto Keci dipergunakan oleh Sultan Palembang sebelum dibangunnya keraton di dalam Benteng Kuto Besak. Keraton Kuto Keci memakai bahan kayu. Pembangunannya dikerjakan oleh pekerja-pekerja tangan dengan sangat teliti dan sempurna. Pekerja di Kesultanan Palembang diperkirakan berasal dari penduduk Tanjung Atap atau Tanjung Batu. Bentuk bangunan Keraton Kuto Keci tidak diketahui lagi. Pada saat ini, bangunan rumah residen Belanda di lokasi Keraton Kuto Keci dijadikan Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Lokasinya di antara Jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besak. 9. Ada Kompleks Makam Sabo Kingking. Sabo Kingking adalah makam Pangeran Siding Ing Kenayan bin Kemas Adipati yang letaknya tidak jauh dari Kompleks Ki Gede Ing Suro. Di dalam Kompleks Makam Sabo Kingking juga terdapat makam Pangeran Siding Pasarean bin Pangeran Kiai Tumenggung Mancanegara, Ratu Sinuhun bin Pangeran Kiai Tumenggung Mancanegara. Kompleks Makam Sabo Kingking dikelilingi kolam dan berada di sekitar rawa-rawa.
Kompleks makam Sabukingking juga dikenal dengan nama Telaga Batu, karena pernah diketemukan prasasti Telaga Batu yang berasal dari abad ke-7 Masehi, dari masa Kerajaan Sriwijaya. Yang ke-10 ada Kompleks Makam Sakotigo. Di Kompleks Makam Sakotigo dimakamkan Pangeran Siding Rejek bin Pangeran Siding Pasarean yang mengungsi ke Sakotigo karena keratonnya Kuto Gawang dibakar pada tahun 1659 oleh pasukan VOC Belanda. Ia tidak mau kembali memerintah di Palembang sampai wafat di Sakotigo, Tanjung Raja, Augan Komering Ilir. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.